selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rimano Oktaviani dari MJ05 kelompok 2 pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan tentang software. Apa jenis-jenis software dan fungsi dari software itu sendiri. Nah, software tidak asing lagi di telinga kita, sering terdengar dengan kata software. Software adalah perangkat lunak, di mana susunan teks script yang membentuk ataupun menyusun suatu program ataupun aplikasi. Software tersebut hanya bisa dilihat saja, tidak bisa disentuh ataupun dipegang. Nah, software kumpulan ataupun banyak teks-teks yang tersusun dengan sangat rapi membentuk suatu perintah untuk membuat aplikasi suatu program tersebut. Contoh dari software itu sendiri banyak, namun kita contohkan dua saja. Photoshop. Nah, Photoshop terlihat di layar monitor kita digunakan, namun hanya bisa digunakan dan dilihat saja, tidak bisa disentuh. Nah, ada lagi yaitu Chrome. Chrome adalah sering diakses untuk internet dan terlihat di layar monitor kita, namun tidak bisa tersentuh. Nah, itu yang dinamakan sebuah aplikasi ataupun pemrograman. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis software tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Ada freeware, shareware, open source, komersial software. Nah, satu persatu nanti saya akan jelaskan dari jenis-jenis tersebut. Nah, di sini ada freeware. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayar. Meskipun gratis, pada dasarnya pembuatannya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika semisal saya mendownload freeware tersebut. Sebagai contoh, Firefox. Di sana banyak iklan-iklan yang memang tidak kita inginkan. Nah, itu sebagai kebijakan dari freeware tersebut. Yang kedua ada shareware. Nah, shareware adalah software ataupun aplikasi yang dapat digunakan ataupun di-download dan digunakan secara gratis. Namun pada penggunaannya ataupun pemakaian memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya. Sebagai contoh yaitu ketika kita mendownload suatu aplikasi dan si aplikasi tersebut masih bisa digunakan, tetapi lama-kelamaan si aplikasi tersebut berhenti dan tidak bisa digunakan lagi dan harus menggunakan serial number untuk mengaksesnya kembali. Nah, di sini ada open source sebagai istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, dapat diartikan bahwa open source memiliki pengertian sumber terbuka, jadi kodenya dapat kita ambil dan kita kembangkan kembali. Software seperti ini dapat di-download secara gratis dan source kodenya dibuka untuk publik. Ada komersial software. Nah, komersial software adalah software yang berbayar yang disupport resmi oleh perusahaan pembuatnya. Pengguna tidak bisa dimodifikasi seperti software tersebut. Sudah dijelaskan tentang jenis-jenis software. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari software itu sendiri. Mungkin beberapa saja. Sistem operasi dan software bahasa pemrograman. Nah, yang pertama adalah software operating system atau yang disebut juga sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi ini menghubungkan antara hardware dan brainware.
Nah, hardware adalah perangkat keras, misalnya monitor, keyboard, mouse. Sedangkan brainware itu sendiri diri kita sendiri, diri penggunanya. Nah, menghubungkan antara pengguna dengan alat. Ini ada contoh sistem operasi, diantaranya ada Ubuntu, ada Android yang digunakan untuk smartphone, ada iOS, Windows, Linux, serta Mac. Adapun beberapa contoh lainnya. Nah, yang kedua yaitu software bahasa pemrograman. Software bahasa pemrograman adalah suatu aturan standar untuk memerintah suatu komputer. Bahasa pemrograman yaitu merupakan suatu himpunan dari aturan untuk mendefinisikan program tersebut. Bahasa ini memungkinkan untuk suatu programmer untuk menentukan data mana yang akan diolah oleh komputer. Nah, software bahasa pemrograman ini bisa digunakan menggunakan C++ ataupun Visual Basic. Jika teman-teman menguasai bahasa pemrograman, tentunya menjadi nilai plus pada saat melamar suatu pekerjaan di perusahaan. Nah, sekian pemaparan materi tentang software. Mohon maaf jika dalam pemaparan tersebut banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.